Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ya di sini dulu pembacaan kitab kita. Semoga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allah bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul lisani. Ikhwan fillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Senin tanggal 28 November ya, akhir bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keistiqomahan, kesabaran di dalam menapaki jalan dakwah ini. Baik, sebelumnya saya bacakan kitab Syarah Waraqat. Kita kirimkan doa dulu kepada pertama matan Waraqat, sahibul matan Waraqat, yaitu Al-Imam Al-Juwaini atau Al-Imam Al-Haramain Syekh Juwaini, dan juga kepada syarahnya yaitu Abu Ma'ali Jalaluddin Mahali, syarah kitab ini, dan juga kepada Hasyiah Ad-Dimyati Ahmad Ad-Dimyati, kepada para ulama yang mensyarah berjasa dalam kitab sehingga kitab ini sampai ada di tangan kita dan kita bacakan. Dan sebelumnya kita kirimkan kepada mereka dengan Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, merahmati mereka, memperluas kuburannya, diampuni kesalahannya. Syai'ilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Suaranya kedengeran tak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suaranya Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita bacakan wa zahiru mahtama amroini ahaduhuma azharu minal akhar. Jadi kita sudah memasuki bab tentang ta'rif makna zahir dan makna muawwal. Makna zahir atau makna ta'wil ya. Ini hampir mirip-mirip dengan makna majaz dan hakikat. Mutlak muqayyad itu agak-agak mirip gitu. Ini penting bagi kita untuk memahami nas, membantu kita untuk bisa memahami nas dan asar ya. Karena nanti para ulama ya, dalam tafsir dan sebagainya juga akhirnya para salaf juga banyak mentakwil. Bagaimana ini kita jelaskan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zahiru ya, di sini di halaman ke-13 ya, 13 yang paling bawah. Itu sebelum di bawah di luar kotak ya, wa zahiru ihtamala amrayni ahaduhuma azharu minal akhar. Saya bacakan lagi ya, wa zahir ya, wa zahiru mahtamala amrayni ahaduhuma azharu minal akhar. Jadi lafaz zahir adalah mahtamala, adalah lafaz yang memiliki dua kemungkinan amrayni. Kan ahaduma salah satunya adalah azharu minal akhar ya, dimana salah satunya lebih jelas dibandingkan yang lain, sebagaimana contohnya akal asadi fi ra'aitu yauma asada ya, sebagaimana lafaz pada asad ya, dalam contohnya adalah ra'aitul yauma asada, aku melihat hari ini seekor singa. Nah, ini kita lihat konteksnya ya. Kalau konteksnya di tengah hutan belantara yang memang kata orang banyak singanya ya, secara zahir, maka kita bisa memaknai itu adalah betul-betul dia melihat si singa ya. Tetapi kalau di kantor ya, misalnya di penjara ini, wah, saya melihat ada Ustadz Abu Rusdan. Wah. Lalu kemudian dia mengatakan
ya, ra'aitu yauma asadan, saya melihat hari ini singa. Oh, maksudnya siapa? Wah, ini ada seorang laki-laki yang berani. Ya, fa innahu dhahirun fil hayawan, ya, muftarif, ya. Jadi lafaz ini tergolong zahir yang menunjukkan arti hewan buas, ya. Ya, muftaris itu artinya hewan yang buas, ya. Li'annal ma'nal haqiqi, ya. Karena makna hakikinya adalah muhtamilun, ya, memungkinkan dia adalah li rajulin syuja', ya, yaitu laki-laki yang berani. Ya, sebagai apa? Badalahu, sebagai pengganti makna yang pertama tadi, yaitu asad, yaitu singa. Makanya kemudian para ulama dalam hal ini, ya, kalau memang tidak ada dalil yang menunjukkan kepada makna yang lain, ya kita harus ta'dhimun nusus, ya, memaknai dengan makna yang apa yang tertera gitu. Makanya ini sama mirip dengan apa yang kemarin kita bahas terkait dengan nas dan mustarak itu, seperti itu. Baik, nastamir, kita lanjutkan, ya. Wa in humila lafdhu 'ala al-ma'na al-akhar, ya, yusamma mu'awwalan wa inna ma yu'awwalu bid-dalil, ya. Jadi apabila fa in humila lafadz, ya, apabila lafaz tersebut, ya, itu diarahkan alal makna al-akhar, dimanakan kepada makna yang lain, yaitu makna yang kedua, yusamma mu'awwalan, ya, maka disebut sebagai atau dinamakan sebagai mu'awwal, ya, atau ta'wil. Wa inna ma yu'awwalu bid-dalil, ya, dan mentakwilnya harus dengan menggunakan dalil, ya, kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mengatakan, ya, kama qala wa yu'awwalu dhahiru bid-dalil wa yusamma dhahiran bid-dalil, ya, sebagaimana lafaz ini juga dinamakan mu'awwal atau ta'wil, ya, termasuk contohnya firman Allah, aika ma yusamma mu'awwalan, ya, ya, wa minhu qauluhu ta'ala, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala adalah was-samaa'a banainaha bi aidin, ya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, ya, di surat Az-Zariyat ayat 47, ya, itu kalau nggak salah itu di situ tuh, ini awalan, ya, jam'u yaddin, ya, lafat aidin, ya, jam'u yaddin wa dzalika muhal, ya, secara zahir, ya, adalah jamak dari kata yadin, ya, atau yadin, tangan, ya, maksudnya. Namun hal ini adalah muhalun fi haqqillah, ya, dia muhal bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Kok Allah punya tangan, ya, Allah punya tangan, ya, ini merupakan muhalun fi haqqillah taala, ya. Fasurifa ila ma'nal quwwah, ya, dan lafaz zahir, ya, sehingga lafaz aidin di sini diarahkan kepada makna kuwah, ya, dengan kekuatan, bidalil aklil qati, ya, bidalil akli, ya, dengan menggunakan dalil berupa kepastian akal, ya, karena nggak mungkin nih Allah punya tangan, ya, dan para ulama-ulama, ya, para salaf dan sebagainya memang menjelaskan hal tersebut, gitu. Jangan sampai kemudian kita terjebak kepada paham tajassim atau paham-paham yang kita sebut sebagai paham mujassimah. Allah itu seakan-akan makhluk, ya, sebagaimana paham-paham ini saya coba setelkan kepada antum, coba. Ya. Allah Azza wa Jalla memiliki tangan, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki jari-jari tangan layak dengan. Nah, ini saya coba beberapa video di YouTube, ya, terkait pernyataan-pernyataan di kelompok-kelompok salafi, karena akidah antum, ya, secara umum sama, ya, sama dengan kelompok-kelompok ini yang saya sebutkan tadi, ya, bahkan sampai memasang bendera wala wal barok dengan alasan tidak ada uzur takwil dalam masalah
syirik akbar atau tidak ada uzur takwil di dalam perkara-perkara perkara-perkara tauhid, ya. Bahkan sampai ya di dalam beberapa tempat di kitab Ad-Durr As-Saniyah fi Ajibatin Najidiyah, ya, mereka menganggap sebagai mu'attilun, ya, orang-orang yang menafikan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang mu'attilun dikonsekuensikan, dituduh, ya, sebagai sebagai Jahmiyah. Lalu mengambil keterangan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengutip dari Imam Al-Lalikai bahwa Jahmiyah itu oleh 500 ulama Ahlussunnah dikafirkan. Inilah kemudian muncullah buku-buku, ya, dari kitab-kitab sekunder oleh kelompok-kelompok Najidiyah, ya, mereka akhirnya mengkafirkan Asy'ariyah, ya. Ada bukunya Takfirul Asy'ariyah, kapan-kapan kita bacakan di sini, ya, bagaimana mereka menuduh. Bahkan sampai di dalam kitab Ad-Durr As-Saniyah fi Ajibatin Najidiyah menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang munharif anil haq, ya, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, orang-orang mu'attilun, orang-orang yang mentakwilkan, menafikan, mengofkan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal mentakwilkan ini adalah para salaf, ya, para ulama-ulama, ya, para sahabat dan sebagainya, oleh Ibnu Abbas, ya, bahkan oleh Ibnu Umar, dan juga kepada para tabi'in, ya, para salaf juga mentakwilkan dalam Baihaqi. Nanti kita bacakan. Nah, ini salah satu contoh, misalnya Ustadz Firanda, Ustadz seperti Khalid Basalama, lalu Ustadz Sanusi dan sebagainya, ya, Ustadz Zulkarnain dan sebagainya. Coba kita dengarkan dulu sementara, ini cuplikan saja. Allah Azza wa Jalla memiliki tangan, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki jari-jari tangan layak dengan kebesarannya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak mungkin Allah menjadikan lafal tangan sebagai kinayah kecuali Allah benar-benar punya tangan. Saya ulangi. Kita bilang tidak mungkin Allah menjadikan tangan Allah sebagai kinayah tentang kekuatan atau tentang kenikmatan kecuali Allah benar-benar punya tangan. Kalau Allah benar tidak punya tangan, ngapain dijadikan kiasan? Yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih, ya, bahwasannya kedua tangan Allah kanan, ya, Allahu a'lam. Nah, di atas tadi banyak penetapan sifat-sifat Allah. Contohnya, tadi hadis-hadis yang telah kita lewatkan banyak berbicara tentang sifat-sifat Allah. Contohnya Allah punya wajah. Ya betagi bidzalika wajh Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah. Baik. Ini menunjukkan Allah punya wajah. Ustaz, maksudnya mengharap wajah Allah itu maksudnya ikhlas. Iya, memang itu maksudnya ikhlas. Tetapi tidaklah diungkapkan seperti itu kecuali Allah punya wajah yang hakiki. Teman-teman, saya yakin tahu dan hafal ayat kursi, ya. Apa itu ayat? Informasi. Kursi itu, teman-teman, adalah pijakan kaki raja di singgasana dalam bahasa Arab. Jadi kursi bukan seperti yang saya dudukin ini. Ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, teman-teman, kursi itu artinya pijakan kaki raja di singgasana. Ayat kursi berarti informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasana. Nastamir itu salah diantaranya bahwa mereka menganggap Allah itu berjisim, ya, dan ini secara umum, ya. Kita nggak tahu, ya. Ini banyak orang-orang Najd itu mengambil keyakinan ini, paham ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Mungkin niat daripada Ibnu Taimiyah adalah mungkin takdimun nusus, ya. Dan ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama, bahkan banyak menyelisih daripada jumhur ulama pada saat itu, sehingga pada waktu itu hampir 11 kali sampai 13 kali Ibnu Taimiyah sampai masuk penjara di Mesir, ya, hanya gara-gara perbedaan takwil, dan itu menentang. Nah, inilah yang kemudian pertama kali dikembangkan. Jadi ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu pertama kali dikenalkan oleh Ibnu Taimiyah dan tidak dikenal di kalangan para salaf pada saat itu. Ini apa yang kami dapatkan. Nah, terkait mana zahir dan mana muawwal ini, misalnya Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan, ya, adanya perlunya takwil, dan Allah menjelaskan isi takwil tersebut. Misalnya begini,
Ada di dalam hadis Muslim, ya, dan ini adalah hadis sahih, dikatakan ya ibnu Adam maridtu falam ta'udni, ya, qala ya rabbi kaifa a'udzu. Ya, jadi Allah itu mengatakan, ya, sesungguhnya, ya, wahai anak Adam, ya, ini hadis ini adalah hadis qudsi, ya. Jadi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu berkata, ya abdi, ya maradtu falam ta'udun. Ya, wahai anak Adam, kenapa, ya abdi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maridtu, ya, sesungguhnya aku telah sakit, falam ta'udun, ya, kenapa engkau tidak menjengukku, katanya gitu. Lalu hamba ini bertanya kepada Allah, ya Rabbi kaifa a'udzu, ya, bagaimana aku akan menjengukmu, ya, padahal wa anta rabbul alamin, engkau adalah Tuhan semesta alam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, qala amma alimta, tahukah kamu, ya, seharusnya kamu sudah tahu, anna abdi, sesungguhnya hambaku, fulanan, si fulan itu, ya, dia marid, ya, dia sakit, ya, falan ta'udhu, kenapa kamu nggak besuk dia, gitu. Itu maksudnya di sana. Amma alimta annaka law uttatu lawajadtani, ya, sesungguhnya, ya, kalau tahukah kamu, ya kan, jika kamu menjenguknya, maka kamu akan mendapati aku berada di sisinya, ya. Lau uttahu lawajadtani, ya, indahu, ya, pasti engkau akan dapatkan aku ada di sisinya. Itu bahasa-bahasa yang apa, majas, ya, bahasa-bahasa majas. Allah pertama jelaskan dulu tentang hakikat, ya, itu kemarin sudah kita bahas tentang hakikat dan majas. Ini sama, ya, zahirnya, ya, kenapa engkau aku ini sakit, gitu, kenapa engkau enggak membesukku, gitu. Engkau ini Tuhanku, gitu, Tuhan Rabbul Alamin, gitu, bagaimana aku akan membesukmu, gitu, sedangkan engkau Tuhan. Enggak, maksudnya adalah ada hambaku si fulan itu sakit, gitu, maka engkau besuklah, karena di situ ada aku di sisinya, gitu. Jadi Allah itu bersama orang yang di sisinya. Ini juga sama ada nih. Ini hadis panjang. Ya ibnu Adam, ya, amtuka, ya, falam tut'idni, ya, ya, qala amma alimta annahu, ya, jadi wahai anak Adam, ya, kenapa engkau tidak memberi aku makan, ya, amtuka, ya, fala tut'idni, ya, dan kamu tidak memberikan aku makan, ya. Qala rabbi, ya, berkata hamba ini, wa kaifa, ya, at'imuka, ya, bagaimana aku akan memberikan makan kepada engkau, wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau adalah Allah Subhanahu wa taala, penguasa semesta, ya. Maka berkata Allah, amma alimta, tahu enggak kamu, ya, ketahuilah, ya, annahu istari ammaka abdi, ya, kalau engkau memberikan makan, ya, kalau engkau memberikan makan abdi kepada hambaku si fulan, ya, fulanun falam tut'imhu, ya, sesungguhnya engkau telah memberikan makan kepadanya. Dan apa maksudnya falam tut'imhu, kamu enggak memberikan makan kepadanya, ya. Amma alimta anaka, ya, lau atmamtahu, ya, wa wajadta dzalika indi, maka ketika engkau memberikan makan, maka aku ada engkau akan mendapatkan aku, ya, di samping, di sisinya. Ya, hadis ini panjang, ya. Di sini disebut lagi, ya ibnu Adam, ya, istasqaituka, ya, falam, ya, taskini, qala ya rabbu kaifa asqika wa anta rabbul alamin, ya, qala istasqaka abdi fulanun falam tasqih, ya, amma innaka law syakaitahu wajadta dzalika indi, ya. Itu sampai seperti itu, ya. Nah, ini salah satu contohnya hadis riwayat Muslim dari
dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya memang ada ya cara-cara mentakwil ya dari itu semua gitu. Bahkan misalnya kemarin ya takwil dan nas itu ya terdapat dalam pertentangan ya, ada pertentangan ya antara zahir nas yang mengandung arti juz'i dan sebagainya ya secara umum ya. Misalnya hadis riwayat Ibnu Umar ya, yang ini pernah saya sebutkan juga ini ya. Jadi faqala abdu ya, faqala Abdullah ibn Umar ya radhiyallahu anhuma ya li Amr bin Utsman ya. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jadi berkata Ibnu Umar kepada Amr bin Utsman, li Amr bin Utsman, dia mengatakan alla tanha anal baqa'i ya, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyita la yu'adziba ya bibukai ahlihi alaihi. Jadi kata Ibnu Umar kepada Amr bin Utsman ya, dia mengatakan bukankah dilarang menangis ya, ala tanha anil bukai ya, bukankah dilarang untuk menangis, dan sungguh Rasulullah SAW dia itu qala innal mayyita, sesungguhnya mayit ya pasti akan la yu'adzab ya, la yu'adzab ya, pasti dia akan disiksa bibukai ahlihi alaihi ya, disebabkan dia akan disiksa disebabkan karena tangisan keluarganya kepadanya. Ini hadis-hadis Bukhari ya, hadisnya hadis sahih ya. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha ya menolak hadis tersebut ya, karena menurutnya hal tersebut dia bertentangan dengan dasar ya syariat yang umum ya, yang mana dikatakan wala tadiru wadiratun ya wizra ukhra ya, sesungguhnya orang itu tidak akan disiksa dengan apa, dengan perilaku orang lain gitu loh, dengan orang lain gitu. Jadi ini kata dia bertentangan gitu. Maka sebagian mujtahid itu mentakwilkan ya, memutlakkan hadis tersebut ya, kemudian mereka mentakyidkan ya, mentakyid itu membatasi dengan jenazah ketika di masa hidupnya. Itu sampai seperti itu ya. Nah ini ya, para salaf juga demikian gitu. Kemudian di antara ulama-ulama salaf lagi yang kemudian mentakwilkan, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, ketika menjelaskan ayat di surat Al-Qalam ayat 42 ya. Itu dilihat di Ibnu Jarir At-Tabari ya, dalam Tafsir At-Tabari dalam juz 23 di halaman 188 ya. Jadi perkara yang menakutkan. Lalu kemudian di ayat ke-47 di surat Az-Zariyat ya, Dzurriyat ya, di situ dikatakan wasamaa banainaha biaidin wa inna lamuhsiun ya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaannya ya, bainaha biaidin, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa ya, kami bangun dengan tangan gitu kan. Itu kan zahirnya begitu. Tapi ini kemudian para salaf ya, diantaranya Ibnu Abbas, kata aidin ya pada ayat tersebut bermakna adalah al-qawi, yaitu dengan kekuatan ya. Tadi dikatakan bi aidin zahirun jam'u yadin wa dzalika muhalun fi hukmillah ta'ala fasurifa ilal makna quwwah ya, dimaknakan kepada makna quwwah ya. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya mentakwilkan gitu ya, bukan berarti mentakwilkan itu berarti mu'atilun ya. Ini kadang nuduh wah salah begini. Itu banyak tuduhan-tuduhan yang ini ya. Kalau cuma hanya ini perbedaan di kalangan para ulama ya terkait masalah takwil, makna zahir dan sebagainya, nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah sampai kepada
pengkafiran sampai penghalalan darah, ya, sampai mengatakan tidak ada udzur takwil nih, tar dulu, ya kan, gitu. Nah, ini banyak di kitab-kitab Najd. Okay. Lalu dalam surat Az-Zumar ayat 56, ya, para salaf juga melakukan takwil, di antaranya adalah Mujahid, ya, ketika menafsirkan ayat antakulla nafsun ya hasarta, ya hasratan ala ma faradtu fi jambillahi wa in kunta laminasa sahirun, ya, wa in takulla nafsun, ya, supaya jangan ada orang-orang yang mengatakan ya hasrata, ya amat besar penyesalanku, ya ma faradtu fi jambillah, ya penyesalanku atas kelelehanku, ya. Fi jambillah ini, jambillah ini, ya, menurut Mujahid itu adalah perintah Allah. Maka di Departemen Agama itu diantarkan ada menunaikan daripada perintah Allah. Maknanya apa tuh sebetulnya? Makna jambillah itu, ya. Ternyata maknanya, ya, kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa, jambin itu jambut marakit, jadi dia artinya lambung, ya, al-jambu, ya, jamaknya adalah ajnam, ya, artinya lambung, radang, ya, rusuk, ya, al-jambu, jamaknya adalah ajnabu wa junubun, ya, ya, ajnabun itu jamaknya, wa junubun, ya, itu jamak juga, al-janib sama, ya, itu artinya lambung gitu, di lambungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini tetap ditakwil, ya, oleh para salaf, ya. Termasuk wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, ya. Ini juga oleh Ibnu Hanbal, ya, dijelaskan, ya, di dalam Bidayah wa Nihayah, ya, yang dikutip dari Ibnu Katsir juga mengatakan dia bukan zat Allah, tapi yang datang adalah pahalanya, ya, ajar rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini para salaf, ya, dia melakukan takwil, ya, bukan berarti orang yang mentakwil ini adalah mu'attil, ya, mentaktilkan daripada sifat-sifat Allah, lalu menurutnya mereka jatuh kepada kemusyrikan karena dengan alasan tidak ada udzur takwil, ya, sebagaimana kita dapatkan dalam banyak kitab-kitab Najd yang menuduh orang-orang Asy'ariyah. Padahal orang-orang Asy'ariyah ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, merupakan suatu azam hari ini, ya, kata Yusuf Qaradawi. Bagaimana mereka akan mengkafirkan Asy'ariyah, ya, sedangkan Asy'ariyah hari ini adalah orang yang paling mayoritas, ya, suadul a'zam, ya. Kalau memang itu sesat berarti sudah disepakati oleh kaum muslimin, ya, bahwa itu adalah sebuah kesesatan. Ternyata enggak, berarti apa? Kemungkaran, enggak ada hizbah dalam masalah, ya, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar terkait kemungkaran yang masih diperselisihkan. Ini sering kita bahas sebetulnya, ya. Jadi penjelasannya adalah secara zahir, ya, secara lugat, ya, sebetulnya zahir itu adalah bayan, ya, dia biasa disebut juga zahir itu adalah wadih, artinya jelas, ya. Jadi secara lugat itu adalah jelas, dan secara istilah lafaz yang memiliki dua kemungkinan makna, ya, di mana salah satunya lebih jelas menurut akal daripada yang lain, ya, atau dikatakan dalam kitab lain, ya, lafaz yang menunjukkan adanya makna aslinya, ya, secara dhonni, ya, dugaan, serta ada kemungkinan makna lain, ya, faktor yang menjadikan makna lebih jelas daripada akal. Itu seperti itu, ya, mana ini lebih rojih atau secara uruf, ya, secara dikenal oleh masyarakat secara uruf, ya, secara uruf daripada makna tempat yang lebih marjuh, ya, lebih jelas gitu. Sedangkan takwil itu secara bahasa artinya dia kembali, ya, mengarahkan lafaz zahir kepada kemungkinan makna yang marju, yang diungguli.